Iskandar Muda nomor 117A Medan. Selamat pagi pendengar Kardopa dimanapun Anda berada. Untuk ibu dan rekan Nita khususnya ya. Di program Varia Wanita kita pagi hari ini, kita mau ngebahas seputar masalah minyak goreng. Bukan hanya di Medan, di beberapa daerah juga terjadi kelangkaan minyak goreng dan melambungnya harga minyak goreng ya. Jadi untuk kita akan bahas bersama narasumber kita untuk pagi hari ini. Kita coba kenalan dulu nih, nanti baru kita bahas lebih lanjut. Siapakah yang sudah hadir di studio? Selamat pagi Ibu. Selamat pagi buat para pendengar Radio Kardopa. Dan saya mengucapkan selamat kepada Radio Kardopa yang sangat luar biasa. Bertahun-tahun tetap dia eksis dan tetap memperoleh nomor 1. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu nih. Kita nomor 1 lagi ya Bu ya? Iya, nomor 1 lagi. Jadi semuanya itu berkat para pendengar. Sekalipun dalam pandemi ini kami sebenarnya sudah sangat susah payah menjalankan usaha di bidang radio ini. Iya. Ya. Masa pandemi ya Bu. Ya sulit lah. Dalam pandemi ya sulit dikatakan, tak terkatakan. Iya, lang terkatakan kalau orang terkatakan. Ulah terkatakan deh. Yang biasa kita off air banyak ya Bu, kita keluar kesana kesini. Benar. Ini nggak jam bisa. Siarannya terpaksa harus dikurangin. Iya. Ya buat sahabat-sahabat kami para pendengar Radio Kardopa yang sangat kami cintai, berdoalah terus kiranya dengan pandemi yang sudah semakin sejuk, kiranya membuat pengusaha usaha akan berkembang lagi dan kita akan bertemu lagi dengan di jalur yang sama, dengan frekuensi yang sama, juga dengan program yang sama. Jadi kemarin pendengar Kardopa ada yang berkeluh kesah, Kak jam siarannya kok cepet kali tutupnya, bukanya kok lama kali. Keluh kesah sama Ibu Tio ini mumpung ada. Ya saya minta maaf lebih dulu karena di mana kemarin itu kan kita ada survei, sebenarnya dikurangin program yang ini sementara kan jamnya itu kan tetap, tapi kalau dikurangin ada yang ditambah, ada yang dikurangin, kurasa nggak adil juga bukan, dan semua akan protes. Maka kita ambil kesimpulan ya tetaplah saat sekarang ini mudah-mudahan kita akan terbantu berkat daripada Tuhan. Pandemi ini berlalu, kita akan eksis seperti sedia kala dengan memenuhi lebih sempurna lagi. Oke, sekarang kita bukan goreng-gorengan ya, kita bicara dengan gorengan, dengan minyak goreng. Bagaimana supaya bisa lebih baik. Begitu. Nanti kita akan bahas selama 1 jam ke depan. Pendengar Kardopa yang mau ikutan gabung juga boleh. Nanti di line telepon on air kita 4521350 atau ke Facebook kita. Aku sudah munculkan status terbaru. Hari ini kita mau ngebahas bersama Ibu Tiorida Simanjuntak selaku pimpinan dari Radio Kardopa Group ya. Jeritan hati seorang ibu rumah tangga. Ibu juga berkeluh kesah tentang harga minyak goreng. Aku mau ngomong apa? Bosnya udah ngeluh gitu kan. Ya udah, jangan kemana-mana, stay tune terus. Baik pendengar Kardopa, kita balik lagi di obrolan kita di Varia Wanita untuk pagi hari ini ya. Jangan lupa juga obrolan kita di Varia Wanita pagi hari ini bisa didengarkan di Radio Karisma FM Balige, Radio Dis FM Tebing Tinggi, dan sudah pasti Radio Jupti Indah Sibolga. Kalau mau tanya-tanya, mau bergabung bersama kita via WhatsApp boleh 0852 9000 9940. Nanti saya akan bacakan ya. Ada Ibu Tiorida Simanjuntak di sini bersama Desi tentunya. Ibu, kita tadi mau ngebahas tentang goreng-goreng. Bukan goreng-gorengan ya. Goreng-gorengan. Beda lagi, nah ini masalahnya juga digoreng sana goreng sini nih Bu. Iya, karena lari juga ke politik jadinya kan, karena ada penimbunan minyak goreng kan. Penimbunan kemarin 1,3 juta ton kan? Yes. Yang kedapatan. Jadi sangat luar biasa itu. Luar biasa. Tapi waktu diselidiki lagi itu katanya untuk stok menyambut puasa dan lebaran. Nah, itu dia. Kita ini sebagai saya ya, sebagai seorang ibu rumah tangga juga. Sangat saya merasa prihatin melihat teman-teman saya, ibu-ibu saya yang sangat saya cintai. Di mana ya mereka itu kan selama ini kan sudah memang direpotin, gaji nggak naik, ya kan, usaha makin padam, banyak di PHK kan.
ini ditambah lagi yang sebenarnya kita ini seharusnya Indonesia itu kan khususnya Sumatera Utara itu kan Kita punya segudang kelapa sawitnya, Enak. betul kan? Segudang. Haha. Bahkan orang luar negeri yang menanam kelapa sawit senangnya di Sumatera Utara itu, bahkan baru di mana semua itulah, karena subur tanahnya. Benar, Bu. Sekarang subur itu ciptaan Tuhan itu sebenarnya kita manusia yang terlalu naif kalau bisa katakan. Jadi Naif. ya Jumat yang penuh berkah ini sadarlah Oh, akan tugasnya. benar. Karena minyak goreng ini sangat menyakiti semua ibu-ibu. Ini kan termasuk bahan pokok juga kan, Iya, Bu? bahan Iya. pokok. Walaupun mungkin ada juga ya udahlah nggak pakai minyak goreng, direbus-rebus Nggak aja bisa, aman. emangnya orang sakit lansia Iya, itu hanya dia. rebus-rebusan. Ya nggak mungkin dong. Nah, itu dia. Iya kan, Masa jadi kita mau makan rebus-rebusan makan terus. nasi Ya? rebus-rebusan terus. Lama-lama, aduh, ini dunia udah mau kiamat ini. Kayak ke zaman dulu Ya, lagi ke ya, zaman Bu? dulu lagi. Zaman dulu itu direbus manis semua. Kalau sekarang ini direbus rasanya seperti apa gitu loh. Jadi ini kesannya juga seperti zaman tahun kapan tuh, Bu? Antrian minyak goreng itu sampai panjang. Ini kan yang salah satu kota kan sampai gara-gara antrian. Ya, ada dia yang sampai meninggal. kan. Ada yang meninggal Kan dunia. sangat, makanya saya bilang sangat naif. Padahal yang paling kuat adalah hanya Tuhan. Gak ada yang kuat di dunia ini kok. Semuanya akan berlalu. Iya kan, hanya nunggu waktu. Makanya kita lihat kalau pejabat kita di Indonesia ini yang paling banjir, di samping banjir duit, banjir korupsi, banjir narkoba, minyak goreng aja sekarang ini nggak banjir Nggak lagi. banjir ya. Tapi yang paling apa kita lihat ya, sudah sampai presiden Turun sudah tangan loh. turun, nggak usah lagi turun, udah dirapatkan di bidang rapat ruang meja kerja dia agar diturunkan. Yang jadi heran kita, apa pekerjaan daripada Menteri Perdagangan? Oke, ada sih Bu yang dikerjakan, cuman Apa? nah. Minyak goreng jangan menjadi tugas utama dia dong. nah, jadi kesannya ini seperti yang kita bilang tadi, digoreng sana goreng sini, kesannya ada yang tertutup-tutupi gitu ya kan, Bu ya. Sampai Pak Presiden juga kemarin sudah ambil kebijakan menurunkan 14.000 rupiah per liter. Nah, di 14.000 itulah langka banget minyak gorengnya. Sekarang ini hari ini langka lagi. Sekarang tidak langka. Langka loh. Tidak, Bu, tapi harganya melambung tinggi. Lah, ya tapi langka juga. Jadi Ya sih. ada juga langkanya di satu tempat itu nggak ada. Saya merasa perhatiin juga kemarin itu ya. Kalau nggak salah dalam bulan ini juga. Ah, Saya dengar salah satu karyawan saya mengatakan nggak ada minyak goreng, Bu. Memang nggak ada. Masa nggak ada, saya bilang. kemarin-kemarin memang Patut. langka, Jadi ada salah satu pegawai, kasihlah kami beli minyak goreng Ibu itu. Sebenarnya minyak goreng itu tadi stoknya untuk hotel. Ah. Saya buat untuk hotel. Aha. Karena saya kan selalu buat stok untuk siapa tahu diperlukan, jadi nggak usah harus ke pasar lagi, ke mall lagi mencari minyak goreng. Saya kasih pertama masih harga 2 liter 28 lewat itu. Ngeluh lagi sekian minggu lagi. Mahal, Bu, minyak goreng kami beli aja lah ini, Bu. Ya kau beli lagi. Ya udah dibeli lagi 30.000 per 2 liter. 2 liter 28.000. Kemarin saya udah beli udah lebih mahal dari, jadi nggak Nah, dia bisa. itu dia. Ini. Itu karena- Aduh, pegawai saya yang pintar. Karena kebijakan pemerintah, Bu, menutup harga eceran tertinggi. Yes. Jadi dibebaskan. Nah, Yes. akibat dibebaskan ini muncullah minyak goreng yang tadinya langka. Yang Oke. nggak ada, tapi harganya tinggi dibuat. Buat saya sebagai ibu rumah tangga, saya seorang ibu rumah tangga yang harus cerdas. Sekarang minyak curah itu yang boleh dikatakan di bawah standar yang paling rendah itu sebenarnya. Minyak curah. Makanya dijual murah. Dan tidak dijamin juga segi kebersihannya, karena di tampung sana, Iya, sana. namanya curah ya, Bu. Namanya curah. Di mana bercurah-curahan itu di lantai, di mana aja oke aja lah. Namanya minyak curah kan. Ajaib bin ajaib. Sekarang sudah menjadi premium, jadinya Premium. harganya Tinggi. mahal. Karena udah ke premium. Iya, jadi udah naik kelas dia sekarang. Tinggallah penderitaan ibu-ibu UKM yang jual pisang goreng Iya. apa adanya yang paling sakit. Inilah makanya saya menjadi perhatiin, jeritan saya ucapkan di corong mic-nya Radio Kardopa ini aja lah gitu loh. Bila penting kita bisa buat poster. Halo pejabat Kota Medan, pedulilah kepada minyak goreng ini, karena kami ibu-ibu
yang harus memang memasak enak. Gaji kan tidak naik. Masa hanya minyak goreng ini aja tuntutan ibu-ibu, nggak bisa gitu loh. Apalagi ini kan mau menyambut Apa puasa. tanggung jawabnya? Apalagi ini mau menyambut puasa. Oh. Gimana lagi lebaynya ibu-ibu? Mana ada semangatnya lagi untuk masak? Nggak, tentu nggak. Nah, sekarang yang lebih sakit lagi kita lihat, ya kan? Kemarin udah ketangkap itu. Oh ini nih, biang keroknya yang menyimpan minyak goreng. Udah. Selang berapa minggu kita tunggu juga, ini akan dihukum lah, akan dikeluarkanlah semua itu minyak goreng. Apa yang dihukum? Pelan-pelan hilang juga ya permasalahannya. Nah itu. Ya kan? Disurvei ke pasar, apa yang disurvei, yang diminta ibu-ibu turunkan harga minyak goreng itu kan. Kalau disurvei buat apa? Jadi dihukum, tentunya kita anggap itu majal, tidak ada apanya kok. Toh juga pencuri tetap mau mencuri juga, karena mencuri itu enak gitu, ini mantinya gak ada yang nangkap. Kalau hanya menakut-nakuti, kutangkap kamu, aduh itu udah nggak benar. Oke, berarti di sini memang dibutuhkan ketegasan pemerintahan ya Bu, terutama aparat-aparat kepolisian lah, aparat yang terkait lah ya Bu ya. Kalau emang mau ditindak tegas, tindak tegas. Jangan kesannya ada yang ditutupi. Iya, rakyat ini sudah terlalu cerdas. Sudah berteriak lagi Bu. Udah berteriak lagi, hanya belum memukul kentongan di jalan aja, belum kentongan jangan dibunyikan. Sampai rakyat yang jangan sampai mau bertindak ibu-ibu oma-oma lagi. Oh kalah. Kan payah, kalah lari terbiri-birit jadinya. Jangan sampai oma-oma bertindak gara-gara minyak goreng. Iya, hanya karena minyak goreng. Yang tadinya kita pun sebenarnya sudah ada program beli minyak goreng. Oh, agak murah, bisa membantu orang-orang kondo apa gitu. Tapi udah mahal, udah jadi barang langka kan repot juga sih. Jadi apa yang murah kita nggak tahu. Saya terkesan dengan salah satu dalam pandeminya, karena pandemi ini satu sebenarnya kalau saya udah memang teguran buat kita dari yang di atas supaya kita bisa bertobat. Di mana Perdana Menteri dalam pandeminya kan mengatasi pandemi ini, PM Malaysia itu yang namanya salah satu di Perdana Menterinya itu sampai dicairkan 10.000 ringgit sama dengan 34 juta atas desakan masyarakat. Karena kenapa? Dalam pandemi ini memang dia kan sudah memang susah payah mereka ini. Padahal mereka itu Malaysia sebenarnya jauh lebih tertindas dan sulit pula negara itu bangun sampai sekarang. Iya kan masih tertutup maksudnya. Iya. Mereka Malaysia itu belum menerima yang masuk, baik yang keluar belum begitu bebas. Jadi tapi salut kita melihat pemerintahan Perdana Menteri Malaysia itu. Kenapa nggak ada ya pemerintah kita? Gak usah jauh-jauh lah, di dalam kota Medan sajalah berbuat. Benar-benar tegas ya Bu ya. Benar-benar tegas. Jadi membuat satu kewibawaan pemerintahan itu. Karena suatu saat kalau sudah rakyat cuek-cuek aja bantil lah, emangnya kau siapa? Aku siapa? Toh juga makan kau makan, makanku ku makan, katanya gawat lagi kan? Lebih gawat nih. Lebih gawat. Gimana mau bekerja sama antara pemerintah dan masyarakat kalau masyarakatnya sendiri sudah bertindak kayak seperti itu ya Bu ya. Nih ada juga nih Bu yang masuk Bu, pada menjerit juga harga minyak goreng di sini lumayan nih. Ada Cinta di Kertapati, ada Alif Nur Malik juga. Wah kalau ngomongin harga minyak goreng ada yang 18.000, ada yang 15.000, ada yang 12.500. Ini kayaknya harga minyak goreng curah sih kayaknya. 12.000. Tapi curah udah diolah jadi. Nah, yang jadi permasalahannya sekarang Bu, ada yang jahat. Curah diolah ke premium. Padahal itu curah gitu. Curah, makanya saya bilang. Tapi dibuat ke premium hanya ganti baju. Itu ya kan, ganti baju dibuat plastiknya yang agak mewah sedikit. Kan dibodoh-bodohi. Nah itu dia. Jadi di mana mata kata hatinya lagi ya? Sudah tidak ada hati nurani lagi sih Bu. Jadi kurasa sering-sering lah mendengar khotbah yang ada di Kardopa jam 6 bukan jam 6, jam 6.30 sampai jam 7 kan? Iya 6.30 sampai jam 7. Kita jam 6 buka. Itulah jam 6 buka, jam 6.30 khotbahnya itu saya rasa kita pun enak mendengarnya. Jadi dengan seperti itu kita bisa lebih damai. Oke, enggak, Ibu ngomong aja. Bentar Bu. Damai. Jadi kita juga dalam Prapaskah ini kan orang
Katolik khususnya puasa, jadi tidak makan daging selama 2 kali seminggu. Semua itu dikumpul untuk mereka tuh mengumpul uang ini setiap hari aksi puasanya itu. Jadi dalam 40 hari Tuhannya udah siap dia puasa, baru diserahkan kepada kaum parkir miskin yang dibagi-bagikan. Jadi kalau kita lihat dengan minyak goreng yang terlalu mahal ini, karena dia melonjaknya itu sampai 2 kali lipat, dan kita lihat ini rada-radanya mereka mengutamakan untuk ekspor. Jadi untuk ekspor itu diekspor, jadinya di dalam negeri sendiri nggak bisa dicukupi kekurangan. Masa kita harus orang luar yang harus lebih utamakan lagi, kan sudah nggak benar juga. Benar, Bu. Ya kan, sekarang nggak ada tikus mati di lumbung beras kan. Ya, kita kok harus seperti itu ininya. Jadi kesannya kayak yang saya tangkap, kita mati di lumbung kita sendiri gitu. Iya, seperti itu. Kita semua dikeluarin, diekspor. Jadi sementara kita di sini sendiri merana, kekurangan. kesulitan di dalam menjalani hidup. Karena semua berapa dia kena di dalam UKM sendiri, goreng-gorengan, yang digoreng pisang goreng. Ini yang paling terimbas ya UMKM tadi, Bu. Apalagi tentang urusan dia jualan gorengan, harga minyak goreng harga berapa tinggi, lagi dibuat? Mau harga berapa lagi? Nanti dia naikkan harga, yang beli yang ngeluh, mahal kali gorengan kau ini. Iya. Jadi seperti itu. Jadi daya belinya kembali turun. Jadinya tidak ada. Dan pengusaha pun harusnya, pejabat kita ini berpikir, yang lebih terimbas juga adalah pengusaha. Pengusaha akan menutup usahanya bila ya kan peraturan hukum tidak jalan di negara kita ini lagi, karena memang hukum menjadi ujung tombak satu negara. Karena hukum kita pun ada aturan, ada semua permainan yang lebih sportif gitu. Ya, baiklah. Nanti kita akan lanjut lagi obrolan kita untuk pagi hari ini. Ini kalau terkait masalah minyak goreng, seru sih bahasnya ya. Memang para ibu-ibu khususnya ini yang menjerit. Dikasih uang sama suami tak seberapa. Terus hitung-hitung harga minyak goreng segini, mau makan apa lagi coba nanti. Tiap hari dikasih itu menu-menunya, suaminya protes ya kan, Bu ya. Ya cuma rebus-rebus. Ya gimana? Lama-lama jadi apa aku? Yang direbus saja ya. Mau lah tuh balik piring ke apa itu? Malah berantem nanti kan, Bu. Berantem lagi. Jadi semua menimbulkan stres. Stres menimbulkan penyakit. Nambah stres. Udah stres, kita penyakit gampang masuk. Masuk. Jadi daya tahan tubuh pun sudah nggak ada. Jadi kurang. Kembali lagi ke pandemi keempat itulah itu. Setelah datang si corona, datang si Delta. Ini sekarang Omicron. Ini ada Delta Cron. Ada lagi. Ada yang Delta baru Cron lagi. Iya, yang baru kan, Delta Cron. Tapi Indonesia belum ada sih masuk kan. Jangan kemana-mana. Untuk Anda pendengar Kardopa, Ibu dan rekan kita, tetap aja stay tune terus di Radio Kardopa, berani tampil beda. Kita balik lagi pendengar Kardopa, masih terus bersama kita di Varia Wanita Spesial. Obrolan kita membahas tentang minyak goreng nih bersama Ibu Tiorida Simanjuntak tentunya ya. Terima kasih buat yang bergabung bersama kita di pagi hari ini. Ini ada yang sudah masuk di WhatsApp kita juga, Bu ya. Ada silakan. Kak Isabel, katanya sih sekarang minyak goreng curah yang disubsidi jadinya 14.000 per liter. Itu yang curah ya, Bu ya. Migor kemasan hampir 2 kali lipat dari harga kemarin yang sekarang ini. Jadi sekarang ini di tempat supermarket, minimarket itu yang raknya kosong udah berjejer. Tapi harganya naik. Harganya 100%. naik. Ada yang 17.000, ada yang 18.000, ada yang 20.000 ya per liternya. Kok baru disubsidi dari pemerintah kok dicabut lagi gitu. Jadi pertanyaan kenapa bisa begitu? Sekarang perintah udah, katanya sekarang pemerintah sudah pro pengusaha katanya, tidak pro rakyat lagi dengan menutup harga eceran tertinggi tadi ya kan, Bu. Waduh, menurut Ibu gimana? Apakah memang pemerintah sekarang pro ke pengusaha atau gimana ini? Boleh dikatakan saya rasa harus diterima juga kok ada omelan seperti itu. Karena kenapa dibilangnya seperti itu? Tentu karena memang dari hati nuraninya dia berbicara itu benar. Kalau itu tidak benar ya dibantahlah. Dengan menunjukkan bahwasanya
ini loh kami udah turunkan, itu baru benar kan. Bukan melalui Cakap-cakap aja. cakap aja. Saya pertama nggak suka lagi melihat Bapak Sabar Ensinaga itu yang dari Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia yang disingkat dengan DMSI. Dia bilang masih masuk di akal. Apanya masuk di akal, Pak? Mungkin uang Bapak masih banyak, uang rakyat yang lainnya gimana? Itu jelas nggak masuk di akal, Pak. Saya sendiri pun sebagai rumah tangga yang selama ini juga mampu untuk membeli, menjerit juga, apalagi yang lainnya itu. Jadi Bapak bukan memberikan solusi, itu bukan menjadi obat buat kami ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu adalah jelas bisa diturunkan minyak goreng itu aja, karena mengakibatkan itu kan naik juga inflasinya itu tentu menjadi tinggi kan, karena dari minyak goreng ini itu menjadi barang yang termahal, terseksi jadinya. Termasuk di sini gula nanti kan. Iya, takutnya Bu ikut terimbas semua. Otomatis gula itu naik, beras lalu naik, disimpan lagi di tempatnya timbun gudang-gudang. Iya kan? Mau jadi apa nanti? Baru gas lagi. Gas sudah naik loh, luar biasa naiknya. Gas udah untuk duluan, 13 kilo itu sudah dari 145 175. Naik lagi 180 lagi. Ini yang subsidi yang 3 kilo katanya 3 kilo. saya dengar masih naik dalam waktu dekat. Katanya sih Bu, Katanya. tapi Tapi uang kita yang beredar yang dikorupsikan kan sangat besar. Oke. Yang maunya dimiskinkan kok mereka itu untuk membantu perekonomian Indonesia. Kalau sudah memang harus dibantu kan. Diperiksa tuh gudang-gudang semuanya. Itu yang diperiksa, bukan mal-mal, bukan pasar-pasar. Kalau pasar-pasar cemana? Ya sebaik pergi ya jual murah sih, itu naik lagi. Tapi kalau gudang yang diperiksa, Gudang besar gitu ya, Bu, penimbunan yang diperiksa itu di dalam perkapalan untuk diekspor, itu baru benar, Pak. Oke. Tapi ini ada Gitu. instruksi dari Pak Kapolri juga Bu untuk seluruh aparat di seluruh Indonesia ya, termasuk juga kepada Polda Sumut juga ya. Ini terkait mengingatkan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng untuk masyarakat di pasar-pasar tradisional ataupun modern. Jadi di sini diharapkan juga pihak kepolisian, aparat terkait untuk tetap melakukan sidak-sidak gitu, kayak sidak dadakan gitu ya Bu, untuk memastikan ketersediaan minyak goreng tadi dengan harga yang sepadan lah gitu pastinya ya Bu ya. Ada keterlibatan di sini juga untuk aparat kepolisian. Ada instruksi dari Pak Kapolri nih untuk seluruh jajarannya. Ya benar, karena memang kan minyak goreng itu dari meja Bapak Presiden, semua gubernur kan dari panggil. Jadi ya kalau mereka nggak bergerak lagi gimana lagi? Tapi nggak perlu, yang disidak yang benarnya itulah gudang-gudang penyimpanan minyak goreng, ya kan? Siapa yang terkenal selama ini yang memang memihak hanya memonopoli minyak. Kedua, keberangkatan kapal untuk ekspor sendiri. Iya kan, supaya Indonesia masih kurang, Medan itu masih kurang, nggak boleh keluar. Saya masih ingat dulu ya, bukan sekarang. Zaman dulu ya Bu. Zaman dulu masih Soekarno presidennya. Ada penimbunan semen kan. Karena pembangunan itu ditelanjangin itu yang tokenya semen itu, juga diambil semua semennya itu, diambil dijual di pasar. Sehingga itu baru benar kan. Nah ini yang sekarang menjadi pertanyaan kita, bagaimana aksi dari Kapolda atau Polda Sumut menangani ini? Itu saya bilang kalau hanya sidak, ya berapa jam dia tahan di pasar itu? Terik matahari tahan dia berapa jam? Kadang yang jahatnya pas sidak aman nih Bu ya kan? Ya aman lah, orang sudah ada HP-HP-an sekarang sebentar aja. Udah kalau ada di sana ngasih tangkap tahu udah gitu. kayak main bola sekarang ini kan. Kiper ke sini, kiper ke sana udah ini. Saya sebenarnya tertarik jadi penyiar itu balik. Sebenarnya saya karena pernah sukses membangun radio yang tidak pernah ada di daerah di kelahiran saya Sibolga. Itu Radio Jukti Indah dari tahun 81. Waktu itu masih belum ada izin itu. Hanya saya beranikan kalau disuruh tutup, ya aku kasih argumen yang benar. Itu belum ada. Saya Cardopa Group itu yang pembuka pertama radio itu. Dan saya terlibat jadi penyiar karena belum ada orang yang bisa cuap-cuap. Seperti apa sih jadi penyiar itu? Karena belum ada TV swasta, TVRI pun belum masuk ke daerah. Ya, masih kan? susah ya Bu? Susah. Jadi menikmati aja. Jadi lagu yang siapa tuh yang paling saya gemari waktu itu, saya putar lagu-lagu yang hit yang enak.
Setangkai Bunga Anggrek dari Emilia Contessa dan Bruri Pesona. Itu udah lagu lama sekali Lama itu. sekali tuh, Bu. Jadi saya juga tertarik karena berontak hati nurani saya. Apa yang bisa saya perbuat untuk membantu masyarakat itu hanya melalui corongnya Kardopa ini. Ya, Kita kan? mungkin sebagai penyampai ya, Bu. Penyampaian dan memperhatinkan, merasa tidak menerima atas sikap yang tidak tertata inilah saya lihat ini ya, baik di dalam perdagangan ini kok di lumbung di apa sendiri kotanya sudah jadi lumbung beras, lumbung apa, kok masih menjerit. Istilahnya kita tertindas di tempat kita sendiri sih, Bu. Yes, itu sih. Ini balik ke masa penjajahan, kita dijajah oleh kita sendiri. Orang sendiri. Iya, itu. Kan yang paling utama sekarang kan kayak ini kan perang Rusia dengan Ukraina. Jadi apa memang di tangan mereka harus perang dulu baru naik semua barang. Jadi itu nampaknya negara ini kayaknya gak ada nyali menurut saya. Iya kan? Jadi kita di sini menunggu tindakan dari Polda Sumut, Kapolda lah ya. Aksi daripada Kapolda kurasa itu aja sih, Pak. Baiknya ya disidaklah ke gudang-gudang itu. Gudang-gudang yang besar mana sih. Gudang-gudang besar, gudang-gudang kecil. Baik, karena usaha-usaha ini banyak di pelosok-pelosok ini. Kita lihat hari itu kan sempat juga banyak yang terbakar manusia karena pabriknya kan dibuat di dusun-dusun kan. Pabrik apa yang kemarin di Jalan Binjai yang banyak meninggal. Ya kan, berapa rumah itu usaha pengusaha itu sendirilah. Jadi disitulah makanya yang harus dilihatin, dikontrol ke sana itu yang mungkin bukan hanya di dalam kota. Karena kalau dalam kota itu pun dia udah tahu aturan, udah takut dia kalau berurusan aja ini aja urusan capek lah gitu kan ya. Jadi jangan menimbulkan emosional sendiri. Kenapa? Barangnya pun nggak laku, sih periksa ini periksa itu terus. periksa itu, capek sendiri ya. Ini ada kejadian yang lucu, Bu, sempat viral kemarin di sosial media, itu antrian minyak goreng dengan hanya meninggalkan sendal atau sepatunya. Orangnya kan ini kayak balik ke zaman tahun berapa gitu, Bu, aku lihat itu masa-masa perang, itu yang ngantri sendal atau sepatunya nih, orangnya nggak tahu tuh kemana. Itu satu memang kelucuan. Kalau bisa antriannya nggak di situ lagi dibuat, tapi di sepanjang jalan ini. Baratnya tuh biar Iskandar Muda ini dipanjangkan semua sandal-sandal biar ngepaham. Kami hanya menuntut minyak goreng turun. Iya kan, cantik mainnya kan. Siapa yang membuat itu yang nggak tahu lah. Macet lah situ. Inilah bentuk keprotesan kita. Bentuk protesnya itu sendiri terhadap minyak goreng dan kinerja aparat terkait. Iya, aparat terkait lah. Iya kan, ini kita beruntung lah kita lihat ya wali kota juga agak lebih aktif sih sekarang. Aktif sekarang ini kan dari sebelumnya yang aku bilang kan, dari sebelumnya itu kan bubar habir aja kalau kita bahasa kerennya. Bubar habir katanya. Jadi kalau wali kota ini kan tertib, dia pergi ke gorong-gorong kemana. Itu sangat kita hormati tuh. Sangat kita memang memuji, terobosan terbaik. Dan inilah contoh sebenarnya yang harus kita contoh. Jangan malu hanya menyontoh. Gak malu kan kalau yang dicontoh pun yang baik. Jadi banyak sekali sih, apalagi Sumatera Utara itu nekat kali, bisa tepung nanti pun hilang. Orang mau buat kue bisa tepung hanya di monopoli seseorang. Udah tahu lah kita itu. Telur lagi. Iya kan? Telur lagi naik. Bisa dibom nyentar apa? Karena padahal masa telur itu paling tahan dia itu kan seminggu. Itu pun kalau tidak masuk kulkas nggak tahan itu seminggu. Jadi semua bercampur aduk. Jadi yang ada tertanam di dalam otaknya ibu-ibu rumah tangga, termasuk saya sendiri. Besok apalagi ya yang susah dicari? Beras kah? Makanya dia bilang tadi ke ibu kan, ini yang kadang memporak-porandakan hubungan suami istri, rumah tangga bisa jadi berantem terus. Udah pasti. Suami mungkin pendapatannya berkurang selama masa makanan pandemi. Makanan kurang enak, nasi rebus-rebus ada, capek aku katanya gitu. Ngasih uang sama istri, segini lah mak, aku kasih. Kok cari lah apa dapatnya ini kan. Mak yang pusing, minyak goreng naik, belum lagi ini naik. Dikasih makan itu aja protes juga. Iyalah, gaji nggak pernah naik. Tapi ya cuman sih naik semua yang lain. Lama-lama melayang semua ini meja makan ya, ini aja. Melayang ini aja, capek kali pun aku pun.
Aku kerja Cari tapi lagi makan. lah istri yang bisa mendambakan, yang bisa memberi aku gorengan katanya. Sama aja, seminggu lancar gorengan. Ya. Seminggu terbang lagi rebusan Rebusan. lagi. Balik lagi ke rebusan. Balik lagi ke rebusan kan. Oke, ini ada Itu pendapat juga seperti dari itu. Julia Elizabeth Siregar. Kalau bisa harganya lebih turun dari pemerintah, pasti semuanya setuju lah kalau Ya diturunin. setuju, itu yang kita memang harapkan. itu yang kita Kita mauin. berbicara memang di corongnya Radio Kardopa ini, yang kita harapkan memang supaya ada perhatian pemerintah Ya, itu. benar. Ha-ha. Dan pejabat lainnya, udah pasti mereka mendengar lah. Paling tidak istrinya pun bisa mendengar supaya juga bisa menyampaikan kepada suaminya kan. Ya Bu, benar. Ini juga ada siapa ini pendapat dari, katanya, pagi Ibu Tia Rida, saya terkesan mendengar obrolan kita ini ya Bu ya, apalagi di tengah kondisi pandemi ini sampai sekarang kan belum juga habis ya Bu ya, Iya. pandemi ini ya. Semuanya ini Tuhan mengizinkan kita agar lebih benar berbuat baik banyak, termasuk Benar. harga minyak goreng sekarang ini. Dulu masker, Nah, masker hand dulu sanitizer, waktu yang awal-awal COVID. pertama COVID lah itu mahal kali masker ini kan. Hah. Jadi kayak gitu nih kerjaan orang ini sekarang ini ya, Iya. karena aku pun bingung. Sekarang COVID kedua apa lagi yang Ini minyak mahal goreng lagi? sekarang. Ha. Minyak goreng sekarang. Ini itulah penegak hukum di Indonesia ini masih memilih menikmati kesusahan orang yang tidak berdaya katanya. Iya. Mungkin orang yang tidak ada masalah ya nggak masalah. Mungkin yang uangnya banyak atau apa mungkin nggak ada masalah dengan harga minyak goreng sekarang ini ya Bu ya. Iya. Tapi Ibu Teorida aja yang uangnya banyak bermasalah dengan harga minyak goreng. Aku nggak banyak, Desi. Oh, nggak banyak, Cuman cukup Cukup lah. memenuhi. Ya, cukup bayar gaji kami. Karena kan membayar gaji klien aku udah ketar-ketir. Ketiga, merosotnya penjualan Ya. iklan nggak ada. Udah. Jadi pakai uang tabungan lah seperti Perdana Menteri Malaysia tadi. Pakai uang Mau tabungan. tak mau kan? Tapi sampai kapan Iya, pakai uang tabungan sampai ini? kapan gitu. Sampai kapan kan? Oke. Tapi kalau masalah minyak goreng ini bukan hanya pengusaha-pengusaha saja ya Bu ya. Maksudnya bukan hanya masyarakat kecil aja yang terimbas, para pengusaha juga, UMKM tadi lebih Ya parah udah pasti lagi. lebih parah lagi karena apanya juga pemutaran juga modal uang pun kayaknya semakin kejahatan juga Semakin menimbulkan tinggi. yang sangat luar biasa tingginya. Jadi di rumah pun hati-hati juga, pagar bisa diangkat. Nah itu dia Bu, sekarang ini rumah dipagar untuk aman. Terakhir Jadi bukan pagarnya yang betul lagi. diangkat. Pagarnya sudah jadi makan bisi. Pagarnya pun diangkat. Dia angkat jadi Makanya kan. ngeri. Itu kepada tugasnya ya kepolisian kita lah. Iya. Sudah memang jadi pilihannya kan untuk memagari Ya, maksudnya masyarakat itu di sini sendiri. kita juga gimana ya Bu? Semuanya kan serba susah sekarang ini. Iya. Jadi banyak orang yang akhirnya ya apapun cara yang dia lakukan untuk bisa dapatkan sesuatu untuk makan dia, uang dia atau apa gitu ya kan. Iya, Mungkin dengan betul. cara seperti tadi Ibu bilang ngangkat pagar rumah. Ada aja memang sekarang ini tindakan kejahatan. Makanya dibilang kemarin juga sempat kita bahas nih Bu. Aku sempat bahas di Para Wanita. Sekarang ini tingkat emosi orang juga cukup tinggi. Sudah pasti. Senggol bacok lah istilah orang Iya, Medan ya pasti. kan. Emosinya tinggi, Iya. gampang marah, gampang Iya. apa. Ini karena situasinya seperti ini, masa pandemi ini, belum lagi tentang semua ini mau puasa, mau lebaran. Udah pasti kayaknya bahan-bahan pokok bakalan naik nih, Bu. Yang saya khawatirkan sebenarnya ya, kalau pemerintahan kita di tempat sekarang ini tidak bisa membaca, melihat, mendengar, dan mensurvei kemana-mana itu ya, bagaimana kehidupan masyarakat itu. Suatu saat siapapun lewat nggak diterginya lagi. Iya, benar, Bu. Itu siapa? Apapun bicara pemerintah itu orang sudah nggak percaya Jangan lagi. sampai Jangan masyarakat sampai ke situ. Jangan sampai masyarakat udah omong kosong ya kalian itu semua. Jadi Bercakap saja lah kalau di situ, kau enak di situ. Itu Karena dia. kenapa kan? Seperti yang saya katakan tadi itu, Medan itu banyak korupsinya pun. Tadi pagi beritanya dibacakan di situ berapa banyak? banyak juga tadi, Bu. Yang tadi pagi beritanya yang korupsi itu Oh, dari PTP 2. 109 miliar. Nah, 100 bilangnya udah susah tuh, 109 miliar. Nah, coba bayangkan. Andailah kata dilemparkan, iya kan, kepada masyarakat
untuk pembelian minyak goreng. Kalau memang segitu nggak bisa diturunkannya lagi, atau ditekan orang spekulan penjual minyak goreng itu, kan aman. Oke. Aman lah. Satu Aman kota Medan luar biasa, dia nggak ada teriak satu orang pun yang mengatakan minyak goreng itu mahal. Paten kan? Oke. Sebenarnya kita Paten apalagi lah. Iya paten Bu. Yang jadi masalahnya kemarin Menteri Perdagangan juga sempat heran. Kita apalagi Sumatera Utara terbanyak terkuat dalam kelapa sawit. Ya kan? Tapi kenapa minyak gorengnya langka gitu? Itu dia nggak pernah survei kali ya sih di Jakarta Selama sono ini aja. tidak. Iya kan, dia pernah nggak Akhirnya turun masuk desa. masyarakat sudah Deso menjerit, berteriak, baru dia turun. Itu pun masih cakap, baru Iya. turun. Minyaknya nggak turun, dia yang turun kan. Dia yang turun minyaknya. Dia turun, minyaknya belum turun. Ya Sami Maon, Jiro juga namanya. Oke. Jadi kalaupun memang mau turun ke lapangan ya benar-benar dilakukan caranya seperti Ya apa? seperti yang kita bicarakan tadi, penanganannya hanya itu aja. Di mana disimpannya? Nggak mungkin di rumahnya itu kan. Nggak mungkin. Disidak aja semua pergudangan itu. Ada PT-PT Dari besar hulu di sini dari kan? hilir. Iyalah. PT-PT besar kelapa sawit tuh sidak kelapa tuh. sawit. Karena kenapa? Itu yang terkenal. Namanya PTP. Tanah juga nanti persoalan karena hanya PTP. Jadi PTP capek ngomongnya. PT-PT Itu seorang ibu yang berbicara loh. TPTP. Nggak bisa TPTP. Ini keluhan oma-oma ini menjerit masalah minyak goreng. Takutnya nanti semua harga bahan pokok naik. Takutnya kuali pun Terbalik jadi. dipajangkan, enggak dipajangkan di lampu merah ini. Ya kan, nggak bisa goreng-gorengan sendok goreng dipajangkan. Iya. Indah kelihatan kan. Iya. Ini kerjaan siapa Len? Ya tentu kerjaan ibu-ibu yang memprotes. Di rumah kuali Siapa terbalik lagi? Bu, nggak bisa goreng Ya kan? nggak bisa lagi goreng kan? Untuk apa itu? Dibalikkan aja. Dibalikkan aja itu di situ. Bu, ada yang ngasih pendapat Ibu Tiorida buka pasar murah di Kardopo, kenapa Bu? Boleh. Tunggulah saatnya kami lihat dulu uang kami cukup enggak ya. Ya benar. Paling tidak mungkin menjelang di hari itu pun untuk Lebaran, orang Lebaran yang apa itu yang Yang ada biasa paket program Lebaran kita yang itu ya, Bu, yang ya, program kita akan pikirkan ke situ, tapi nggak janji, cuman Ya. kita lihat Kita nanti lihat yang mana yang situasinya, pas kondisi. situasinya. Oke, itu Iya. dari Ibu Tiorida ya. Ibu juga memikirkan nih sekarang ini kondisi seperti yang kita alami ini, memang jangan sampai lah ini kejadian kita ditindas oleh bangsa kita sendiri, oleh kita sendiri jadinya Bu ya. Ya jelas, kalau orang saya sendiri, saya rasa ya kalau orang memang dia kaya karena kerja kerasnya, karena memang dia bekerja terus, nggak heran, nggak usah harus kita apakan di situ ya. Apalagi kok ada lagi amalnya kan. Ya kalau nggak ada kerja, hanya tahu mencuri uang negara, itu yang paling sakit. Sakit kali loh itu Bu. Ya sakit kali lah. Tapi lebih majal lagi, lebih sakit lagi kalau hukum tidak jalan. Itu dia. Itu lebih parah lagi. Karena apapun ceritanya hukum Indonesia ini harus diperbaiki. Hukum Indonesia Memang ini hukum tumpul itu ke yang atas, utama, tajam ke hanya bawah. itu yang utama. Satu negara mau maju, hukumlah yang harus diperbaiki. Harus diperbaiki ya. Jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah ya Bu ya. Jadi dengan hukum itu ada aturan. Ini aturan ada, hukum nggak ada ya, pincang. Nggak ini dia nggak sepadan ya Bu ya. Ya. Oke. Partai kita sebenarnya sudah harus banyak mengurusin ini di dalam hal-hal seperti ini. Oke. Tapi jangan tidurlah. Kemana Anda selama ini? Karena Nah. jangan lupa, uang rakyat juga untuk menggaji Anda itu. Oke. Gitu. Oke. Jadi apa yang pengen Ibu sampaikan di pagi hari ini sebelum kita akhiri kebersamaan kita untuk pemerintah terkait juga masalah Oke. minyak goreng ini, untuk Saya hanya ibu-ibu juga di rumah. saya memohon kepada Bapak pemerintah yang ada di pusat, baik di Kota Medan, buatlah sesuatu yang berharga supaya diingat masyarakat. Karena bagaimanapun amal kita itu akan diperhitungkan, karena semua kan akan beralih, akan berganti. Anak cucu Anda akan merasakan kalau buruknya satu kota itu yang dipimpin akan berimbas ke anak cucunya. Dan buat ibu-ibu yang kami cintai, khususnya ibu-ibu yang mendengarkan kami, Di Karisma percayalah Balige. di Ibu sebutin Karisma. aja. Oh iya, saya lupa untung disingatkan tadi. Padahal ada memang anak-anaknya di situ. Terutama kita mulai dari disturbing tinggi dulu ya. Boleh. Kami merasa prihatin, turut juga merasakan yang ibu rasakan, ya kan.
Semoga ini cepat berlalu dengan ngomong-ngomong di Radio Kardopa ini dengan Desi sendiri yang sudah memang senior di dalam Senior ya, Bu, ya kan, canda tawa, baik juga seksnya, waria wanitanya, ya kan. Kita selalu dalam lindungan Tuhan. Juga radio Karisma yang ada di Bali J, juga yang ada di Radio Jupinda yang ada di Sibolga. Horas Sibolga, pantai yang terindah, Pantai Putih. Kampung halaman saya, semoga jaya di udara. Amin. Dan Kampung kepada Ibu ya, Sibolga, kampung saya. Okay. Dan teman-teman saya yang ada juga di Radio Kardopa, saya mengucapkan selamat atas prestasi yang dicapainya, menjadi tetap nomor 1. Dan kita harus memang tetap nomor 1 sekalipun bengkok. Jangan bengkok-bengkok kali lah, Bu, ya. Maksudnya bengkok, menderita. Emang kondisinya seperti yang tadi, ini sekarang ini, seperti Bu. pada dalam pandemi ini, mudah-mudahan Tuhan memberi berkat yang sangat luar biasa dan Memberi seluruh semangat juga manajemennya ke kita. tetap bersemangat dalam pandemi ini dan mencapai cita-cita yang diharapkan, dan hilangkanlah stres dengan berbicara kepada diri sendiri pada saatnya aku adalah milik Tuhan. Begitu. Ngilangi stres, healing, Bu. Healing kita gathering ya, Bu. Gathering kita ya. Oke. Saya tunggu loh, Bu. Iya. Baik pendengar Kardopa dimanapun Anda berada, Karisma FM Bali G dan juga Jupti Indah Sibolga di FM Tebing Tinggi. Tuh tadi pesan dari Ibu, semoga kita tetap semangat menjalani kondisi seperti ini ya, Bu ya. Iya. Ya istilahnya ya udahlah, kita serahkan kepada Tuhan. Yes. Dan pemerintah juga mudah-mudahan bisa memberikan solusi yang terbaik untuk masalah minyak goreng ini ya, Bu ya. Kemarin juga ada sempat dibuat pasar murah juga sih, Bu, untuk mengatasi kondisi ini. Pasar murahnya berapa harganya? 14.000 15.000 kemarin, Bu. Berarti itu yang harganya yang sesuai kelasnya dengan premium, ada yang premium, dulu ada yang curang. Jadi kemarin sempat dibuat pasar murah juga. Ini mungkin menyambut bulan puasa dan Lebaran juga akan dibuka pasar murah lagi sih, Bu, oleh pemerintahan Kota Medan gitu ya. Iya. Oke, terima kasih untuk semuanya kebersamaannya. Semoga kita tetap semangat terus, banyak beribadah, banyak berbuat kebaikan lah, Bu ya. Karena memang kita harus meninggalkan segala keburukan menuju kebaikan. Itu dengan dia. Hari Jumat yang penuh Jumat berkah ini. Ya. Terus satu lagi, jangan lupa bahagia, jangan stres. Kalau kita bahagia, kita sehat ya, Bu ya. Ya udah baca nggak mereka itu tadi ininya WA mereka ada? Udah aku baca tadi sama Ibu tadi. Ada beberapa tadi ya. Terima kasih pendengar Kardopa. Desi pamit dulu. Ibu Tiorida juga harus beraktivitas kembali ya. Jangan kemana-mana, tetap aja di Radio Kardopa, berani tampil beda. Selamat siang dan sampai jumpa. Bagus.